Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu, yaitu Lila, hadir Bu, Rama, hadir Bu, Anissa, hadir Bu. Baiklah, setelah Ibu mencek kehadiran anak-anak Ibu semuanya, kalian hadir pada hari ini semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran, yaitu berbasis Problem Based Instruction atau PBI. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem pencernaan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita harus mengetahui apa itu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu adalah agar mengetahui apa itu sistem pencernaan. Yang kedua yaitu agar mengetahui apa-apa saja organ atau enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Dan yang ketiga yaitu adalah mekanisme sistem pencernaan, dan yang keempat, mengetahui apa saja penyakit atau gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia. Jadi yang pertama itu yang adalah kita harus mengetahui pengertian sistem pencernaan manusia. Jadi pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil, atau mengubah makanan dari berukuran kasar menjadi berukuran halus, dan memecah molekul makanan yang berukuran sangat kompleks menjadi molekul makanan yang sangat sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Yaitu adalah mekanisme pada sistem pencernaan manusia. Tentu pasti anak-anak Ibu bertanya apa saja mekanisme yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada ingesti, mekanik, kimiawi, absorpsi, dan defekasi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Lala, yaitu apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Baik Bu, saya akan menjawab, yaitu adalah sistem pencernaan, organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut, di mana pada mulut itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah, dan selanjutnya ada paring, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus, kelenjar saliva, dan paring serta hati Bu. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Lala yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan kepada Lala yang telah menjawab pertanyaan Ibu mengenai organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja penyakit atau gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yaitu seperti adanya sariawan, MAH atau MAH kronis, penyakit tukak lambung, ataupun gangguan pada usus ataupun keracunan. Baiklah, hanya sekian materi dari Ibu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu permasalahan mengenai sistem pencernaan manusia. Jadi kalian nanti akan berdiskusi pada masing-masing kelompok kalian mengenai pemecahan masalah mengenai sistem pencernaan manusia. Setelah Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang pertama itu adalah kelompok Lala, yang kedua yaitu adalah kelompok Dina, yang ketiga adalah kelompok Anissa, di mana pada model pembelajaran PBI atau Problem Based Instruction ini, yang kalian lakukan yang pertama kali itu adalah orientasi masalah, yang kedua itu mengorganisasikan belajar. Jadi kalian dalam diskusi kelompok kalian harus bisa mengorganisasikan di antara anggota kelompok. Dan nanti setelah kalian berdiskusi di antara kelompok kalian tentang pemecahan masalah ini, Ibu meminta kalian untuk mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi kalian tentang mengenai pemecahan masalah tersebut. Dan nanti kita akan mengevaluasi di mana proses pemecahan masalah. Nanti kita akan mengevaluasi dari proses pemecahan masalah yang sudah kalian lakukan pada masing-masing. Nanti pada saat kalian berdiskusi, kalian bisa memilih di mana melalui otentik atau mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah yang penting dalam konteks kehidupan nyata, atau pembelajaran berdasarkan pengalaman yang sudah kalian lalui atau melakukan percobaan gunanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan nyata. Dan kalian juga nanti akan mengajukan pertanyaan atau masalah. Dan yang kedua itu adalah melakukan penyelidikan autentik. Yang ketiga yaitu adalah menghasilkan produk dan menghasilkannya. Yang keempat itu adalah kolaborasi dan kerjasama kalian antara anggota kelompok. Ibu akan menugaskan cari permasalahan pada sistem pencernaan manusia.
dan selesaikan masalah tersebut dengan membuat alat peraga mengenai sistem pencernaan. Jadi dari hasil diskusi kalian juga membuat produk alat peraga dan nanti mendiskusikan atau memaparkan pemecahan masalah autentik dapat berupa pemecahan masalah dari berbagai sumber buku. Jadi kalian pada masing-masing kelompok nanti kalian mencari sumber-sumber buku dan melihat permasalahan yang terjadi mengenai sistem pencernaan manusia dengan berdasarkan sumber buku tadi. Dan untuk kelompok Anissa yaitu kelompok 3 yaitu adalah pemecahan masalah mengenai gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari permasalahan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan, kelompok Anissa harus memecahkan masalah tersebut dan kalian nantinya akan mempresentasikan ke depan mengenai pemecahan masalah kalian, dan nantinya kita akan mengevaluasi bersama-sama mengenai permasalahan yang kalian pecahkan dalam kelompok masing-masing. Baiklah, hanya sampai di sinilah proses pembelajaran Baset Ibu sekalian. Sampai di sinilah proses pembelajaran problem Baset Instruction kita pada hari ini. Kalau ada perkataan ibu yang salah, ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.